Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan Pak Jami di video pembelajaran matematika. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Mari kita lanjutkan pembahasan materi SMP matematika kelas 9 yaitu bab transformasi. Kita akan melanjutkan materi yang berikutnya yaitu materi dilatasi atau perkalian. Materi ini nanti beda dengan materi transformasi yang sudah kita pelajari, bahwa dalam dilatasi ini nanti bayangannya bisa diperbesar atau diperkecil. Mari kita simak pembahasannya. Anak-anak tetap semangat belajar daringnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita bahas mengenai pengertian dilatasi. Pernahkah anak-anak bermain dengan tangan yang kena cahaya sehingga terbentuk bayangan di tembok? Kita bermain bayangan, misalkan bayangan berbentuk hewan dan lainnya. Misalkan gambar seperti ini. Nah, asik kan? Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan dilatasi, jadi memperbesar bayangan. Dilatasi itu merupakan transformasi geometri yang berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri. Jadi dilatasi ini nanti akan ditentukan oleh titik pusat dilatasi dan faktor skalanya atau K untuk memperbesar atau memperkecil. Nah, misalkan ini gambarnya ya. Jadi ada bangun asal yang berwarna biru ini diperbesar menjadi yang berwarna hijau, diperkecil yang warna kuning. Kemudian ada bayangan-bayangan yang diperbesar dan dikecil tapi tidak sepihak, tidak dalam satu arah, dalam satu pihak. Jadi misalkan yang berwarna merah, kuning dan sebagainya ini jadi berbeda. Nah, ini adalah berhubungan dengan sifat-sifat dilatasi. Sifat-sifat dilatasi adalah yang pertama, jika K-nya skalanya itu lebih dari 1, maka bayangannya itu akan diperbesar dan terletak sepihak. Jadi kalau skalanya positif, jadi skalanya positif itu adalah bangunnya adalah sepihak. Demikian juga kalau misalkan yang skala positif antara 0 dan 1, misalkan setengah, sepertiga, seperempat ini bayangannya diperkecil. Jadi bedakan dengan yang pertama, kalau K-nya lebih dari 1, K-nya 2, 3 dan seterusnya, maka bayangannya diperbesar. Kalau skalanya antara 0 dan 1 dan positif ini diperkecil, bayangannya terletak sepihak. Kalau bayangannya negatif, untuk negatif yang di antara 0 dan min 1 dan 0, maka bayangannya diperkecil, terletak tidak sepihak. Ambil contoh yang ini. Jadi dengan yang berwarna biru dengan yang berwarna abu-abu ini adalah bayangannya adalah tidak sepihak. Kalau K-nya kurang dari min 1, misalkan K-nya min 2, bayangannya diperbesar dan terletak tidak sepihak. Ini mengenai sifat-sifat dilatasi. Mari kita lanjutkan ke dilatasi pada koordinat kartesius. Perhatikan gambar segitiga. Ada 3 segitiga yang berwarna hitam ini adalah segitiga asal. Kemudian diperbesar menjadi segitiga yang berwarna hijau, A3, B3, C3, kemudian segitiga diperkecil segitiga yang berwarna kuning ini ya, A2, B2, C2. Nah, bagaimana nanti kita membuat rumusnya? Rumusnya untuk mencari bayangan dilatasi. Kita perhatikan dulu bahwa segitiga ABC ini dengan dilatasi terhadap titik pusat titik 0,0 diperbesar menjadi A3, B3, C3 dan diperkecil menjadi A2, B2, C2. Jadi untuk memperhatikan ini maka kita bisa melihat yang pertama adalah kita ambil salah satu panjang sisi. Jadi salah satu panjang sisi yang sesuai dan titik sudut. Misalkan kita ambil yang alasnya. Jadi BC-nya itu adalah 3 satuan. Kemudian kita bandingkan dengan segitiga yang diperbesar ya adalah B3, C3 6 satuan. Ternyata panjangnya 6 satuan ini diperoleh dari sisi yang asalnya ini dikalikan 2. Demikian juga kalau kita mengambil titiknya, titik C ini adalah berapa? Titik C nya ini adalah 6,3 ya. Kemudian kita pasangkan dengan bayangannya C3 adalah 12,6. Ternyata bayangannya ini juga diperoleh dari titik asal ini dikalikan 2. Jadi 2 kali 6, 2 kali 3 menghasilkan 12,6. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa segitiga A3, B3, C3 ini merupakan hasil dilatasi segitiga ABC dengan diperbesar dengan skala 2. Skala 2 artinya ukurannya ini diperbesar 2 kali. Kemudian yang berikutnya untuk yang segitiga yang kecil ini ya, kita bandingkan dengan segitiga yang diperkecil ini. Jadi BC-nya adalah 3, kemudian B2C2 adalah 1 satuan. 1 satuan ini ternyata bisa kita peroleh dari 1/3 kali 3. Kemudian titik
C-nya adalah 6,3, kemudian kita bandingkan dengan C2 adalah 21, ternyata 2,1 ini juga diperoleh dari sepertiga kali titik asal. Sepertiga kali 6 adalah 2, sepertiga kali 3 adalah 1. Kesimpulannya bahwa segitiga A2B2C2 ini merupakan hasil dilatasi segitiga asal ABC dengan diperkecil skalanya adalah 1/3. Perhatikan dari sifat tadi, kalau skalanya lebih dari 1 diperbesar, kalau skalanya di antara 0 dan 1 itu diperkecil, dan ini positif semua, maka bayangannya adalah sepihak. Berarti bisa kita rumuskan untuk mencari titik bayangan bahwa X, Y ini titik asalnya dilatasi 0,0 pusat K, maka yaitu bayangannya bisa diperoleh tinggal mengalihkan skala dengan titik asal, jadi KX, KY. Bagaimana kalau mencari nilai skala? Jadi nanti kalau mencari nilai skala bisa kita peroleh, jadi dari kita pasangkan yang sesuai antara bagian absis, berarti X aksen per X, atau bisa juga Y aksen per Y. Jadi koordinat bayangan yang sesuai ini untuk mencari K bisa kita bandingkan, kita bagi, akan diperoleh nilai skala. Ini kalau digunakan untuk mencari skala. Nanti lebih jelasnya di latihan soal berikutnya. Agar lebih jelas, mari kita bahas dua contoh soal ya anak-anak. Ada dua contoh soal, nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1 ini diberikan ada segitiga ABC dengan titiknya masing-masing 1,3, 2,3 dan C 2,1. Gambarkan segitiga ABC dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal atau 0,0. Nah, untuk penyelesaiannya nih kita perhatikan dari rumus yang tadi, kita simpulkan bahwa untuk mencari bayangannya maka cukup dikalikan dengan skalanya. Maka untuk penyelesaian ini bisa kita buat tabel. Jadi titik asal ini kemudian skalanya 3, maka 3E kali 3Y berarti diperoleh bayangan A aksen 3,9, B aksen 6,9, C aksen 6,3 dengan cara mengalihkan 3 ini dengan titik asal, sehingga gambarnya bisa kita peroleh adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah segitiga asal yang berwarna merah, kemudian bayangannya adalah segitiga yang berwarna biru dengan cara diperbesar sebanyak 3 kali. Dan kalau kita perhatikan panjang sisinya ini juga diperpanjang 3 kali, yang semula misalkan AB ini 1 satuan, maka aksen B aksen adalah juga 3 satuan. Demikian juga sisi yang lain akan diikuti pula. Kemudian yang nomor berikutnya, perhatikan gambar dilatasi dari segitiga yang berwarna merah ini ke warna biru. Nah, kita perhatikan ya. Jadi yang warna biru dengan yang berwarna merah ini letaknya bagaimana? Sepihak atau tidak? Letaknya adalah tidak sepihak. Jadi yang satu di sebelah ini ya, yang biru sebelah sini, berarti ini tidak sepihak. Posisinya kita bandingkan dari pusatnya 0 ini. Jadi kalau di sini sama sini ini adalah tidak sepihak, maka skalanya adalah nilainya negatif. Nah, bagaimana cara menentukan besar skala? Untuk menentukan besar skala ini ada dua cara. Jadi cara yang pertama, kita bisa membandingkan ukuran sisi yang sesuai atau titik bayangan dengan asal. Jadi yang kita bandingkan nanti adalah ukuran sisi bayangan dengan ukuran sisi asal. Misalkan kita ambil contoh yang bayangannya adalah sisi D ini, kita sesuaikan dengan AC, jadi yang sesuai. Jadi DE ini kita sesuaikan dengan AC, sehingga diperoleh bahwa DE nya ini adalah 4, AC nya adalah 2. Karena ini posisinya tidak sepihak maka negatif, maka nilainya berapa? -2, skalanya -2. Cara yang berikutnya, ini bisa kita melihat titik sebagai ya mencari nilai skala. Jadi titiknya ini adalah titik acuan. Misalkan kita ambil titik C yang berpasangan yang sesuai, jadi C nya adalah titik asal, maka bayangannya adalah F dalam gambar ini. Jadi ini sebagai acuan. Nanti kalau mengambil titik yang lain bagaimana? Boleh, hasilnya juga akan sama. Misalkan C kita ambil ini titiknya 4,1, maka bayangannya ini hasil dilatasinya di F adalah -8, -2. Berarti kita buat skalanya tadi, kalau kita pakai X nya yang absis, maka X aksen dibagi X adalah -8, bagi 4 adalah -2. Kalau menggunakan Y aksen, berarti Y aksen per Y
4 dibagi min 2 hasilnya juga min 2, ternyata sama. Jadi ada dua cara ya anak-anak. Jadi kalau dari gambar ini bisa dilihat sisinya, sisi yang sesuai ini dipanjangnya dibandingkan, atau dengan melihat titiknya, pasangan titik yang sesuai kemudian dibandingkan bayangan dengan titik asal. Demikian tadi untuk contoh soal. Semoga anak-anak memahami materi dilatasi, tetap semangat belajar darinya.